Shalom guys. Shalom. BICC. Wow, ada semangat hari ini. Semangat. Oke, semuanya teman-teman yang ada di rumah, kita semua mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati dan jiwa kita. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Citania, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami punya kesempatan lagi untuk kami beribadah. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Kita sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke semua, tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jaraknya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yes, benar. Kalau kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah-buah. Amin. Amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan semua di atas kepala. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu
Oke teman-teman, kita semua mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Sekalipun masih di masa pandemi, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan segala yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita buat setiap langkah kaki kami. Supaya hidup kami di masa muda kami menjadi anak-anak muda yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Kalisa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang akan mengurapi Kalisa dan mengurapi kami semua. Supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk semuanya buka Alkitabnya, sama-sama dengan Kalisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Pagi hari ini Kalisa mau cerita tentang seorang pemuda yang bernama Timotius. Kalau adik-adik baca di Alkitab, Timotius ini adalah seorang pemuda yang mempunyai seorang ibu yang sangat percaya kepada Tuhan yang bernama Eunike. Timotius juga mempunyai seorang nenek yang bernama Louis yang juga percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 sebelumnya, kita tahu bahwa ibunya Timotius adalah seorang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Pada saat Timotius masih kecil, ibu dan neneknya selalu mengajari Timotius bagaimana dia harus mencintai Tuhannya, sehingga Timotius sudah percaya kepada Tuhan sejak dia masih kecil. Pada saat Timotius ini menjadi seorang pemuda, dia bertemu dengan seorang misionaris yang bernama Paulus. Nah, pada saat Paulus bertemu dengan Timotius, Paulus juga mengajarkan Timotius bagaimana caranya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Dan Timotius banyak belajar dari Bapak Paulus ini. Kita tahu bagaimana pada saat Paulus di penjara, Timotius pun ada mendampingi Paulus bagaimana dia menyampaikan firman Tuhan atau menyampaikan cerita-cerita tentang keajaiban Tuhan kepada orang-orang di daerah Efesus dan sebagainya. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Timotius ini. Bagaimana Timotius ini walaupun masih muda, dia bisa mengajar orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Karena dia mempunyai Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Dan dia juga mau belajar dari Paulus dan juga ibu dan neneknya. Ada dua hal yang ingin Kalisa sampaikan di pagi hari ini melalui kehidupan Timotius. Yang pertama adalah bagaimana Timotius ini mau belajar dari mentor yang ada dalam kehidupannya. Kalian tahu gak apa itu artinya kata mentor? Ya, mentor itu adalah pembimbing atau mentor itu adalah pelatih, trainer, atau juga yang mengajari seseorang. Nah itu disebut mentor. Kalisa pernah membaca sebuah artikel tentang seorang pemain golf yang terkenal yang bernama Tiger Woods. Di dalam artikel itu ditanya ya, Tiger Woods ini kan seorang pemain golf tingkat dunia yang hebat.
dia tuh sangat luar biasa. Mungkin gak ada yang bisa ngalahin dia gitu kan. Tetapi dia masih mempunyai seorang mentor atau trainer atau pelatih. Maka oleh sebab itu ada wartawan pada saat wawancara bertanya kepada Tiger Woods, Pak Tiger Woods, kenapa ya orang sehebat kamu yang sudah pemain kelas dunia tapi masih mempunyai pelatih atau trainer? Saya yakin pasti kamu lebih hebat dari pelatih atau trainer kamu. Nah, adik-adik tahu yang dikatakan Tiger Woods pada saat interview atau wawancara tersebut? Dia bilang, saya ini masih manusia, saya bisa melakukan kesalahan. Jadi saya memerlukan seseorang yang mengkoreksi saya atas kesalahan-kesalahan yang saya buat. Jadi Tiger Woods bilang dia masih memerlukan seorang mentor atau pelatih untuk melihat apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan untuk memberitahukannya kepada dia sehingga dia bisa menjadi lebih baik lagi pada saat bermain. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempunyai mentor dalam kehidupan kita? Apakah adik-adik punya pembimbing? Apakah adik-adik punya pelatih dalam kehidupan kalian? Tentu saja kita semua pasti punya yang namanya pembimbing dalam kehidupan kita. Dari masih kecil kita pasti punya pembimbing ya. Siapa itu adik-adik? Seperti Timotius, dia punya pembimbing siapa? Ibu dan neneknya, Eunike dan Louis. Begitu juga dengan kita adik-adik. Dalam kehidupan kita sudah pasti ada mentor dalam kehidupan kita. Mulai dari keluarga kita, yaitu papa mama kita, atau koko kita, cece kita. Semua yang ada di lingkungan keluarga kita bisa menjadi mentor dalam kehidupan kita. Mereka bisa menasehati kita pada saat kita melakukan kesalahan. Betul gak? Iya, kalau kita melakukan kesalahan yang kita tidak sadari, mereka tentu akan menegur kita. Mereka itu adalah mentor yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus belajar atau taat kepada mentor-mentor kita tersebut. Siapa lagi adik-adik mentor dalam kehidupan kalian? Selain keluarga, tentu saja kita punya mentor. Misalnya kalau misalnya lagi sekolah, adik-adik pasti ada guru kan, guru kelas, wali kelas, guru-guru pengajar lainnya. Nah, itu juga adalah mentor-mentor kalian. Kalian harus belajar dari mereka, menghormati mereka, dan juga tahu untuk kalau misalnya salah ditegur, kalian mau belajar seperti Timotius ini. Karena itu berguna untuk kita juga. Lalu siapa lagi mentor kalian? Ya kalau di sekolah minggu tentu kakak-kakak pembina ya. Nah kalau di homesel juga sama. Di homesel kan ada HCF kan. Nah itu pasti adalah mentor-mentor kalian juga. Kita mau belajar seperti Timotius pada pagi hari ini. Bagaimana Timotius belajar dari ibunya dan neneknya dan juga belajar dari Paulus untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dia mau belajar kepada mentornya sehingga dia dapat menjadi maksimal. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Alkitab juga mencatat, ini adalah tulisan Paulus kepada Timotius, bahwa Paulus mengingat iman daripada ibunya dan neneknya Timotius dan dia juga percaya iman itu ada di dalam diri Timotius. Berarti Paulus juga melihat bahwa Timotius ini banyak belajar daripada mentor-mentornya. Termasuk juga Paulus itu sangat mengasihi Timotius. Paulus itu menganggap Timotius itu seperti anaknya. Dia mengajari Timotius bagaimana cara mengajar di Efesus, bagaimana cara mengajar orang-orang yang lebih tua. Sehingga Timotius ini memang menjadi teladan baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Jadi adik-adik, pertama yang kita harus belajar, kita harus punya mentor dalam kehidupan kita dan kita mau diajar oleh mentor kita tersebut. Jadi jangan sampai kita kurang ajar atau kita tidak mau menerima ajaran daripada mentor-mentor yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama ya adik-adik. Yang kedua, kita juga harus belajar dari Timotius, walaupun Timotius ini masih muda, dia sudah menjadi teladan dalam kehidupan dan perkataannya. Kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, walaupun kalian masih muda ya, Kalisa percaya dan yakin kalian tuh bisa menjadi teladan dalam kehidupan kalian. Kalian bisa menjadi bintang terang, contoh bagi lingkungan kalian semua. Contohnya apa adik-adik? Ya, tentu contohnya pada saat kamu membantu orang tua di rumah, itu kamu sudah menjadi teladan di dalam rumah kamu. Kamu tidak kurang ajar, kamu tidak ngelawan mama papa. Itu juga adalah menunjukkan siapa diri kamu, anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Tentu saja kan di dalam Alkitab dikatakan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Jadi adik-adik kalian juga harus menjadi ada teladan gitu loh bagi lingkungan sekitar kalian. Kalau di sekolah juga sama, nggak berantem, nggak mengejek, nggak cari gara-gara atau membuli orang lain. Kenapa? Karena kita anak terang. Jadi kalau anak terang melakukan hal-hal yang baik tentu saja ya, menjadi terang dimanapun kita berada. Dan dalam perkataan kita juga harus jadi terang, gak boleh ngata-ngatain orang, gak boleh dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita mau jadi teladan dimanapun kita berada, walaupun kita masih muda, jangan bilang aku masih kecil, enggak. Tapi kita semua ini bisa jadi teladan mulai dari kita masih kecil. Adik-adik semua kan sudah kelas madya, sudah kelas besar. Harus jadi teladan dimanapun berada. Harus berani menunjukkan kalau ada teman-teman yang salah, yang teman-teman yang mau berantem gitu kan. Kalian anak Tuhan harus berani. Kenapa? Saya nggak mau ikutan berantem. Karena saya jadi teladan. Jangan kalian ikut-ikutan, ada teman yang salah kalian ikut-ikutan karena takut gak punya teman, gak boleh gitu. Atau pada saat ulangan yang lain nyontek gitu kan, adik-adik jangan nyontek. Kenapa? Karena adik-adik tahu menyontek itu tidak boleh, itu dosa. Jadi adik-adik harus menjadi teladan dalam kehidupan kalian, dimanapun kalian berada, walaupun kalian masih muda ya, tetap jadi teladan. Seperti Timotius ini, dia menjadi teladan. Sampai Paulus menulis di dalam kitab 1 dan 2 Timotius bagaimana Timotius ini menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan yang bisa Kalisa sampaikan pada pagi hari ini dari kehidupan Timotius. Bagaimana pertama kita harus mempunyai mentor dan kita juga harus taat kepada mentor kita ya. Kita mau diajar, kita mau dibimbing oleh mereka. Seperti itu. Terus yang kedua, kita juga harus menjadi teladan dimanapun kita berada. Walaupun kalian masih muda ya, tetap harus jadi teladan. Belajar dari sekarang untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat dimanapun kalian berada. Untuk ayat hafalan minggu ini adalah di dalam 1 Timotius 4 ayat 12.
Tuhan sepenuh hati. Jangan lupa baca Alkitab, selalu berdoa dan melakukan segala perintahnya. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah BICC Kids pada minggu ini. Jangan lupa ya buat ikutin ibadah kita lagi di minggu depan. Dan adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu Pakai masker dan juga jangan lupa cuci tangan ya. Oke, God bless you. Bye-bye.